Dengan lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia, Gereja Katolik tetap menjadi salah satu lembaga keagamaan berpengaruh secara global. Sejak terpilih sebagai Paus ke-266 pada tahun 2013, Jorge Mario Bergoglio, kardinal dari Argentina, yang memilih nama sebagai Paus Fransiskus, menjadi paus pertama dari Amerika Latin. Ia dikenal dengan pendekatannya yang sederhana dan vokal dalam isu-isu global, mulai dari kemiskinan, perubahan iklim, hingga dialog lintas agama. Di tengah tantangan zaman, Paus Fransiskus menempatkan Gereja Katolik sebagai suara moral dalam dunia yang terus berubah. Kesederhanaannya menjadi teladan untuk semua orang. Jorge Mario Bergoglio lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Lahir dari pasangan Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sivori. Pada masa mudanya Jose Bergoglio pernah bekerja menjadi petugas kebersihan sebelum belajar menjadi ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan. Ia masuk seminari di Villa Devoto pada tahun 1957 dan ditahbiskan sebagai seorang imam kongregasi Serikat Yesus pada tahun 1969. Jorge Mario Bergoglio mengenyam pendidikan gelar sarjana filsafat di Colegio de San Jose pada tahun 1963, kemudian menyelesaikan gelar master teologi pada 1970 di tempat yang sama. Romo Bergoglio mendapatkan gelar doktoralnya di St. Georgen Graduate School pada tahun 1986. Pada tahun 1998, beliau diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires dan pada tahun 2001 diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Meski telah menjadi seorang uskup, ia tetap memilih tinggal di apartemen kecil, memasak sendiri, dan bepergian dengan transportasi umum. Setelah pengunduran diri Paus Benediktus ke-16 dalam konklav tahun 2013, Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Ia memilih nama Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Sepanjang hidupnya, Paus Fransiskus dikenal karena kerendahan hatinya, penekanannya pada belas kasih Tuhan, kepeduliannya terhadap kaum miskin, kepedulian terhadap keutuhan alam ciptaan, serta komitmennya terhadap dialog antaragama. Ia menghayati kesederhanaan dalam gaya hidupnya. Salah satu contohnya adalah keputusannya untuk tinggal di Casa Santa Marta, bukan di apartemen kepausan di Istana Apostolik yang biasanya digunakan oleh para paus. Sejak terpilih pada tahun 2013, Paus Fransiskus menghidupi secara nyata moto kepausannya, Miserando atque eligendo, Tuhan telah berkenan mengasihi aku dan akhirnya memilih aku. Dengan kerendahan hati yang tulus, ia menaruh perhatian besar pada kaum miskin dan rentan, isu lingkungan hidup, serta pentingnya persaudaraan antar manusia. Kepedulian itu ia tuangkan dalam sejumlah ensiklik penting. Lumen Fidei, Terang Iman, diterbitkan pada Juli 2013, mengajak kita melihat iman sebagai cahaya yang membimbing hidup. Laudato Si, Terpujilah Engkau, Mei 2015, tentang tanggung jawab kita menjaga bumi, rumah bersama. Fratelli Tutti, Saudara Semua, Oktober 2020, seruan untuk membangun persaudaraan lintas batas dan budaya. Dan yang terbaru di Lexit Nos, Ia telah mengasihi kita, Oktober 2024, mengajak umat kembali pada kasih Kristus dan devosi pada hati kudusnya. Paus Fransiskus tidak pernah lelah menyerukan perdamaian bagi dunia. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, beliau mengajak seluruh umat manusia untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai melalui solidaritas, dialog,
serta kerjasama lintas budaya dan agama. Dokumen ini secara tegas menolak perang, kekerasan, dan segala bentuk diskriminasi, sekaligus menjadi seruan moral akan pentingnya persaudaraan universal. Tahun 2024 menjadi momen bersejarah dan penuh sukacita bagi umat Katolik di Indonesia. Paus Fransiskus melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Sebuah kunjungan yang bukan hanya menguatkan iman, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam akan toleransi dan persaudaraan sejati bangsa ini. 3 pesan utama yang beliau gemakan selama kunjungannya adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Iman yang memberi arah dan harapan dalam dunia yang terus berubah. Persaudaraan yang melampaui batas agama, suku, dan budaya, mempersatukan kita sebagai satu umat manusia. Dan bela rasa yang mengajak kita untuk melihat, merasakan, dan bertindak bagi mereka yang lemah, sakit, dan terpinggirkan. 3 pesan sederhana namun kuat yang menjadi kompas moral untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Paus Fransiskus bukan hanya seorang pemimpin gereja, tetapi gembala sejati bagi dunia. Dalam kesederhanaannya beliau menunjukkan kekuatan belas kasih. Dalam keheningannya beliau menyerukan keadilan dan perdamaian. Dari Buenos Aires hingga ke Vatikan, dari umat kecil hingga pemimpin dunia, warisan Paus Fransiskus adalah kasih yang melampaui batas, iman yang menguatkan, dan harapan yang tak pernah padam. Kini, ia telah kembali kepada sang kasih sejati. Dari surga kita yakin Bapa Suci tetap mendoakan umat yang dikasihinya agar terus diteguhkan dalam peziarahan menuju pengharapan yang kekal. Selamat jalan Paus Fransiskus. Terima kasih atas teladan kasih dan damai yang telah engkau wariskan